di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dan sila lambaikan tangan bersama-sama. Selamat pagi, selamat mengadakan ibadah Ahad kita bersama-sama pada pagi ini. Dan saya percaya inilah kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita dalam beberapa waktu ini. Walaupun kita sudah mendengar kabar-kabar yang mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya adalah kabar yang berduka cita dan menyedihkan. Tetapi orang-orang percaya selalu senantiasa bersuka cita di dalam keadaan apapun. Dan mari kita teruskan dengan acara ibadah kita pada pagi ini. Kita teruskan dengan doa syafaat kita, dengan beberapa hal yang kita akan doakan bersama-sama. Yaitu yang pertama, kita akan tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020 yang lepas. Dan kita sudah masuk di dalam tahun 2021 dan saya percaya Tuhan akan sentiasa menyertai kita dan bersama-sama dengan kita sepanjang 2021. Dan hal yang kedua, kita terus berdoa bagi perancangan dan aktiviti gereja bagi 2021, khususnya perancangan untuk kita berpindah ke gereja yang baru. Kita terus tetap berdoa, semoga dalam masa terdekat ini kita pun boleh berpindah di tempat yang baru itu. Dan hal yang ketiga, kita terus berdoa untuk pelayanan gereja, khususnya di dalam barisan-barisan pelayanan gereja dan majelis gereja agar melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Dan Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan seterusnya bagi hal negara, khususnya dalam COVID-19 yang sudah dijelaskan oleh Perdana Menteri kita, di mana PKPB juga dijalankan di beberapa buah negeri dan Anda tahu semua itu. Dan khususnya bagi beberapa negeri yang mengadakan PKP sepanjang 14 hari. Oke, kita terus tetap berdoa semoga kita terus mengambil tanggung jawab dan melaksanakan tugas kita sebagai seorang masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang bertanggung jawab, khususnya bagi kita mematuhi peraturan-peraturan ataupun SOP yang sudah disediakan dan dikeluarkan oleh MKN. Dan kita juga diajar oleh Tuhan kita sendiri untuk sentiasa menghormati pemimpin-pemimpin kita, dan itulah tindakan kita sebagai jemaat. Dan kita terus berdoa bagi negeri-negeri yang juga dilanda banjir pada saat hari ini, di mana mereka telah dibawa ke satu pusat khas untuk sementara untuk mereka. Kita juga berdoa agar NGO badan-badan tertentu untuk membantu mereka di dalam menyumbangkan keperluan-keperluan harian mereka khususnya, dan sentiasa memberikan. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, harta, kita tidak tahu dan apa perasaan mereka, tapi biar kiranya sukacita yang datang daripada Tuhan itu memberikan mereka damai sejahtera dan sentiasa bersyukur dalam kehidupan mereka. Dan kita terus juga berdoa bagi proklamasi darurat yang sudah dinyatakan dan diutarakan oleh Perdana Menteri kita, yaitu darurat dari bukan dari aspek keselamatan tetapi oleh karena akibat-akibat pentadbiran yang terkini tidak dapat mengawal keadaan, jadi ya diadakan darurat. So kita berdoa bagi pentadbiran-pentadbiran ataupun pemimpin-pemimpin di setiap negeri ataupun dalam negara kita sendiri agar mereka senantiasa menuruti, bahkan di dalam masa-masa genting seperti ini mereka terus patuh dan bertanggung jawab, bukan kepentingan diri mereka tapi melainkan mereka
mahu menjadi sesuatu yang baik bagi setiap negara. Mari kita sama-sama berdoa, bahkan khususnya bagi ibadah kita pada pagi ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kebaikan serta penyertaan-Mu ya Bapa sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021 muncul kembali ya Bapa buat kami. Kami juga turut bersuka cita Tuhan, karena ini masa kesempatan untuk kami nikmati bersama-sama ya Bapa. Kami percaya pekerjaan-Mu itu indah bagi setiap orang percaya bagi Engkau ya Bapa. Dan apapun ya Tuhan, kebaikan yang kami alami Tuhan sepanjang 2021 dan bakal tahun yang akan kami lalui ini ya Bapa, kami mohon pertolongan daripada Engkau sendiri, mengingatkan betapa baiknya Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati satu tahun yang baru untuk kami ya Bapa, khususnya pada tahun 2021 ya Bapa. Biar apapun yang mungkin kami alami ya Bapa, baik yang bersuka cita Tuhan, yang berduka cita ya Tuhan, baik menyebabkan kami ya Tuhan berputus asa, tapi kiranya Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan, anugerah kasih-Mu itu tetap membuatkan kami berteguh dan kuat sepanjang tahun 2021 ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi perancangan gereja kami ya Bapa yang tergendala, khususnya di dalam perancangan kami Tuhan untuk berpindah ke satu bangunan yang baru ya Bapa. Kami mohon pertolongan daripada Engkau juga Tuhan. Engkau pasti yang membuka jalan bagi kami untuk kami berpindah dan mempersiapkan Tuhan setiap jemaat-jemaat khususnya di dalam pekerjaan Tuhan, dalam kami mengendalikan pengurusan perpindahan Tuhan barang-barang di dalam gereja. Kami juga berdoa apapun persiapan kami, baik dari segi mental kami ya Bapa, baik dari keuangan gereja ya Tuhan, baik daripada persiapan Tuhan setiap jemaat ya Tuhan yang akan berpindah. Kami berdoa Tuhan semoga perpindahan ini ya Tuhan berjalan lancar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan gereja, khususnya barisan pelayan gereja dan majelis gereja, agar kami tetap setia di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Biarpun kekangan yang kami hadapi pada saat ini, khususnya ya Tuhan akibat daripada COVID-19 ini ya Tuhan, kami menjadikannya satu ya Tuhan kekuatan bagi kami untuk kami terus berusaha mencari Engkau ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan itulah cabaran-cabaran, halangan-halangan bagi orang yang percaya akan Engkau ya Bapa. Dan kiranya semua ini ya Tuhan terus kami ambil sebagai satu langkah ya Tuhan, bahkan satu batu loncatan untuk kami tetap Tuhan mengerjakan pelayanan kami dengan setia kepada Engkau ya Bapa, seperti nabi-nabi yang terdahulu ya Tuhan, sangat setia kepada Engkau ya Bapa. Mungkin apapun yang mereka alami ya Tuhan, mereka tetap percaya, dan pada akhirnya Tuhan kami akan menikmati Tuhan kebaikan yang Kau sudah sediakan bagi kami. Janji-Mu yang luar biasa itu bagi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, dan kami melakukan tanggung jawab kami ya Tuhan. Biarpun ia sangat sederhana ya Tuhan, tidak ada jemaat-jemaat yang mungkin memperhatikan kami ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau lah Allah yang akan memperhatikan setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami terus tetap Tuhan melayani Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, membuatkan kami sentiasa mengingati bahwa Engkau lah Allah yang layak kami sembah dalam setiap pelayanan kami, baik dalam pekerjaan kami ya Tuhan, baik dalam pelayanan manapun Tuhan, baik kami sebagai seorang anak, baik kami sebagai seorang sahabat dan sebagainya Bapa. Kami terus tetap mengingati Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini beberapa waktu ini Tuhan, beberapa hari yang lepas Tuhan diumumkan PKP berlanjutan sebanyak 14 hari ya Tuhan. Kami berdoa, kami panik Tuhan, bahkan khususnya dalam proklamasi Tuhan darurat, kami juga sebagai rakyat Malaysia tetap mengambil tindakan yang positif Tuhan, menetapkan kami juga menuruti Tuhan syarat-syarat dan penetapan SOP yang telah disediakan sesuai dengan apa ya Tuhan kerajaan kami sediakan. Kami mematuhi Tuhan, kami mengambil tindakan ya Tuhan untuk kami mematuhi Tuhan apa yang telah ditetapkan. Kami percaya Tuhan, kami bersatu di dalam doa kami bersatu di dalam tindakan kami ya Bapa. Kami juga bersatu ya Tuhan di dalam tanggung jawab kami sebagai seorang rakyat Malaysia Bapa. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan, memberkati setiap kami ya Bapa. Mungkin ada di kalangan kami kehilangan pekerjaan Tuhan, mungkin ada bisnes-bisnes yang tutup ya Bapa, mungkin ada yang mungkin salary yang di-cut dan sebagainya Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan, lewat daripada keadaan seperti ini kami tetap Tuhan mengucap syukur seperti Ayub Tuhan. Kami tetap, karena kami kembali kepada Engkau ya Tuhan, kami datang daripada Engkau dengan tidak mempunyai apa-apa, dan kami kembali kepada Engkau yang tidak mempunyai apa-apa, dan kami tetap mengatakan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Dan karena akibat ini ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kami terus tetap kuat dalam Engkau ya Tuhan, tetap
setia dalam pelayanan kami Tuhan, khususnya dalam pembelajaran kami tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya mangsa-mangsa banjir Tuhan di beberapa buah negeri, kami turut bersedih ya Tuhan dalam hati kami melihat keadaan mereka pada saat ini. Mungkin mereka kehilangan harta mereka, satu-satunya harta mereka. Mungkin mereka kehilangan tempat tinggal mereka Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika mereka mau membangun satu rumah Tuhan yang memerlukan kos yang besar dan usaha yang besar ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat bagi mereka. Memberikan mereka ya Tuhan pengharapan Tuhan di dalam keadaan mereka sekarang ya Bapak. Dan kami juga berdoa orang-orang bertanggung jawab, NGO dan sebagainya Tuhan, kerajaan, perwakilan Tuhan turun padang Tuhan, membantu mereka, memberikan mereka kelengkapan harian dan sebagainya, keperluan-keperluan mereka ya Tuhan, dan tempat tinggal mereka perlukan dan sebagainya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka sukacita Tuhan di dalam keadaan seperti ini, berikan mereka Tuhan rasa senantiasa Tuhan, karena mereka masih ada nyawa, mereka terselamat daripada keadaan ini ya Bapak. Dan kami bersyukur sekali lagi karena kami juga telah masih diberi kesempatan Tuhan ibadah secara via online Tuhan. Kiranya Bapak dengan cara sebegini adalah satu cara bagaimana kami menyatakan kesetiaan kami kepada Engkau ya Bapak, dan karena Engkau sudah memberikan kami kebijaksanaan ya Bapak untuk kami melakukan sesuatu ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya ibadah kami pada pagi ini ya Bapak, terus ibadah yang sungguh benar luar biasa bagi Engkau dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Menyerahkan Tuhan firman-Mu, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu juga Tuhan, kiranya hikmat pengetahuan datang daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan itu ya Tuhan tidak jatuh di batu Tuhan, tetapi jatuh di tanah yang subur dan terus hidup. Dan begitulah jemaat-jemaat akan menerima Tuhan firman Tuhan ini dengan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan, puji-pujian yang akan bakal kami naikkan Bapa adalah puji-pujian yang mengharumkan nama-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kemenyan yang Kau taruhkan di atas puji-pujian ini menyebabkan Engkau bersuka cita dan bersenandung di surga dengan penuh sukacita ya Bapa. Dan kami mengucap syukur atas semuanya ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di tengah-tengah kami pada hari yang kami naikkan syukur kami, yang kami puja sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, pengharapan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Amin. Kita teruskan dengan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan kiraan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita teruskan dengan pembacaan firman Tuhan kita di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-7 sehingga yang ke-10. Oleh itu Yesus berkata lagi, apa yang aku katakan ini benar. Akulah pintu bagi kawanan domba. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perompak, tetapi kawanan domba tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu. Sesiapa yang masuk melalui aku akan diselamatkan. Dia boleh keluar, masuk dan menjumpai padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan merosak, tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Saya serahkan masa ini kepada tim Praise and Worship. Silakan. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Dalam apapun keadaan kita pada saat ini, mari kita terus tetap menaikkan pujian sembah kita kepada Tuhan, bahkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong
dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Hari semua jemaat Tuhan, kita mengangkat puji-pujian kita kepada Tuhan Allah, karena Dialah Bapa yang setia. Haleluya Tuhan. Selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia. Tuhan yang selalu menyayangi kita dengan kasih-Nya yang sungguh. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku merasa arti kehidupan. Kau Tuhan adalah Bapa yang
serahkan. Haleluya Tuhan. Kalau Tuhan Allah kami, Bapa yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam apapun keadaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa penghiburan yang Kau berikan bagi kami saat kami berduka Tuhan, Kau memberikan penghiburan. Saat kami mengalami kelemahan ya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan. Sesungguhnya Tuhan, Kaulah Tuhan sumber pertolongan yang dapat kami percaya Tuhan. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan bagi kami, Engkaulah Allah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Allah kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan, mari kita terus naikkan pujian kita siarkan. Allah itu sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya, selamanya. Oh. Selamanya Tuhan Allah sumber kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya, selamanya. Allah sumber kekuatan kita. Katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Dia adalah Allah sumber kuat kita. Amin. Mari kita terus naikkan pujian. Tuhan telah mengubahkan hidup kita. Sungguh mempersona perbuatannya. Ajaib perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Hei, hei, hei. Katakan Tuhan, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu ya Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, Dia yang telah mati bagi kita, bahkan menghapuskan dosa kita. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan.
percaya pada saat Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, mari kita terus naikkan pujian ini menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita. Sampai bila hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum hari akhir tiba dalam kehidupan kami ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sepertimu, takkanlah setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, kami berikan bagimu. Pakailah kami Tuhan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan, inilah kerinduan kami. Inilah kerinduan kami Bapa, menjadi seperti-Mu Yesus. Pakailah setiap kami Tuhan.
menjadi alatmu sesuai rancanganmu Tuhan, sesuai rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Dan biarlah ini menjadi setiap kerinduan di dalam kehidupan kita. Inilah satu-satunya keinginanku, mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang membangkitkan Dia daripada kematian, turut menderita dengan Dia dan menjadi seperti Dia dalam hal kematiannya. Aku berharap Allah akan menghidupkan aku semula daripada kematian. Aku tidak berkata bahwa aku sudah berjaya melakukan semua yang harus aku lakukan, ataupun sudah menjadi sempurna, tetapi aku terus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memenangi hadiah yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Haleluya semua jemaat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Amin, amin, amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Isa Bisa Alam yang saya kasihi. Saya sangat merindui saudara dan saudari semua yang sudah berkeluarga, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak sekolah minggu dan para remaja. Saya merindui kamu semua. Dimanapun juga saudara-saudari berada, doa dan harapan saya agar kita semua aman dalam perlindungan Tuhan dan sehat dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi saya dapat menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah minggu ketiga tahun 2021. Keadaan negara kita semakin kritikal sehingga kita semua yang ada di Selangor dikenakan perintah kawalan pergerakan sekali lagi selama 2 minggu, dan negara kita secara umum diistiharkan darurat sehingga bulan Agustus. Mari sama-sama angkat negara kita, sama ada dalam doa pribadi kita, doa keluarga, atau doa berkumpulan. Saudara-saudari, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pagi ini bertajuk Tekad Keinginan dan Harapan tahun ini. Teksnya saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaah di Filipi, pasal 3 ayat 1 dan 11. Surat Rasul Paulus kepada jemaah di Filipi ditulis semasa berada di dalam penjara di Roma. Dia mendengar berita bahwa ada orang-orang Kristen lainnya menantang keras ajaran Injil yang diberitakannya. Orang-orang Kristen ini mengajar ajaran-ajaran tentang Injil yang palsu dan sesat sehingga mengelirukan jemaat di Filipi. Kumpulan orang-orang percaya yang ada di Filipi adalah kumpulan jemaah yang pertama di Eropa, terhasil dari pemberitaan Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus. Jangan ini kumpulan orang-orang percaya ini sangat dekat dalam hatinya dan selalu mendoakan mereka, mengucap syukur kepada mereka, dan memuji Tuhan karena mereka ada di hatinya. Dalam surat ini Rasul Paulus mendedahkan siapa orang-orang Kristen yang mengajar ajaran sesat ini
sementara menyatakan perasaan sukacitanya kepada Tuhan Yesus karena keyakinan dan kepercayaannya kepada Kristus Yesus, bahwa jemaat di Filipi akan tetap berdiri teguh dalam iman mereka. Dia menggalakkan mereka supaya berani dan tabah ketika menghadapi kesusahan dan memberikan mereka nasihat agar berdiri teguh kepada Injil yang benar yang dia beritakan dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh orang-orang Kristen lainnya. Surat ini menitik beratkan kegembiraan, keteguhan hati, kesatuan, dan ketabahan sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Membaca surat ini dengan teliti, kita juga mendapati satu pernyataan kasih, sukacita, kesyukuran, dan kepedulian Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi, sehingga dia berkata, "Setiap kali aku teringat akan kamu, aku bersyukur kepada Allah. Setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita. Aku bersukacita karena kamu telah menolong aku, sehingga dapat mengkabarkan berita baik itu sejak hari pertama sampai sekarang." Dalam surat ini Rasul Paulus menyelipkan kesaksian tentang keyakinannya bahwa Allah yang telah memulahkan pekerjaan yang baik itu pada diri mereka dan berharap agar mereka dapat meneruskan pekerjaan baik mereka sehingga selesai pada hari Kristus datang kembali. Untuk firman Tuhan hari ini, saya akan membawa saudara-saudari melihat secara khusus Filipi pasal 3 ayat demi ayat dari ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita lihat bersama-sama ayat-ayat dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat 1 mengatakan, "Akhirnya saudara-saudaraku, semoga kamu bersukacita karena telah bersatu dengan Tuhan. Aku tidak keberatan untuk mengulangi apa yang aku tulis dahulu, karena hal itu baik untuk keselamatan kamu." Di sini Rasul Paulus menyatakan kesudiannya untuk mengulangi apa yang telah dia sampaikan dalam suratnya sebelum ini. Karena tujuannya baik, yaitu untuk keselamatan mereka. Keselamatan di sini merujuk kepada keselamatan secara fisikal dan bukan keselamatan jiwa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya, Paulus mengulangi nasihat dan amaran yang sudah diberikan sebelumnya agar jemaat terselamat dari bahaya pengaruh ajaran yang sesat dan mengelirukan. Kenyataan aku tidak keberatan untuk mengulangi apa yang aku tulis dahulu, membayangkan isi surat yang ditulisnya sebelum surat ini, yang memuatkan amaran dan nasihat supaya berjaga-jaga terhadap orang-orang Kristen lainnya yang mengajar ajaran-ajaran sesat dan mengelirukan. Disebabkan bahaya yang sangat besar dari ajaran-ajaran ini, Paulus dengan senang hati mengulanginya sekali lagi, amaran ini, agar jemaat terhindar dari pengaruh ajaran sesat ini.
Dalam ayat 2 mengatakan, berhati-hatilah dengan mereka yang melakukan perbuatan jahat. Mereka itu ibarat anjing, mereka mendesak bahwa orang harus disunat. Menyadari bahaya dan pengaruh ajaran sesat ini, Rasul Paulus memperingatkan jemaat agar berhati-hati supaya mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ini. Berhati-hati bermaksud mengawasi mereka dan yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat ini sambil meneliti doktrin yang mereka bawa. Saya ulangi sekali lagi, berhati-hati bermaksud mengawasi mereka yang menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat sambil meneliti doktrin-doktrin yang mereka bawa. Rasul Paulus melabel orang-orang ini sebagai orang-orang jahat dan ibarat anjing. Dalam ayat 2c menjelaskan rupa dan bentuk ajaran sesat yang mereka sebarkan. Orang-orang jahat ini rupa-rupanya mereka mendesak bahwa orang harus disunat walaupun sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi mereka. Bagai anjing-anjing ini tidak cukup hanya percaya dan menerima Kristus sebagai penyelamat hidup. Mereka mengajar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kematiannya belum cukup untuk penyelamatan manusia. Manusia harus melalui ritual sunat dan wajib mentaati hukum Taurat untuk penyempurnaan keselamatan itu. Nah, saudara, siapakah orang-orang yang jahat itu? Yang kita tahu pada masa itu ada satu kumpulan yang begitu aktif dikenali Helenisme. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan mengamalkan budaya dan adat-adat resam Yunani, tetapi tetap berpegang kepada hukum Taurat, khususnya dalam ritual dan amalan bersunat. Mereka ini dikenali Helenis, sementara ajaran-ajaran dan doktrin yang mereka amalkan dikenali sebagai Helenisme. Mereka inilah yang Rasul Paulus label sebagai orang-orang jahat yang diibaratkan anjing. Dalam ayat yang ketiga mengatakan, tetapi kitalah orang yang sudah menerima sunat yang benar, bukan mereka. Kita menyembah Allah dengan pertolongan rohnya, dan kita bersukacita karena hidup bersatu dengan Kristus. Kita tidak bergantung kepada upacara lahiriah. Di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya karena menerima berita Injil yang benar, yang dia sampaikan adalah orang-orang yang telah menerima sunat yang sebenarnya, dan bukan mereka yang disunat secara lahiriah. Mereka yang menyembah Allah dengan pertolongan rohnya
Dan mereka yang bersukacita karena sudah dipersatukan dengan Kristus Yesus, justru merekalah yang telah menerima sunat yang benar. Puji Tuhan karena kita yang percaya kepada Kristus pada hari-hari ini tidak lagi bergantung kepada upacara-upacara yang ditetapkan manusia dan tidak lagi perlu melalui upacara bersunat, tetapi bergantung sepenuhnya kepada karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Tuhan Yesus manusia diselamatkan dan manusia memperoleh keselamatan yang kekal. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14:6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga melainkan melalui Aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus." Ayat 4 dan 7, Rasul Paulus memberi kesaksian perubahan hidupnya setelah mengenal Tuhan Yesus, di mana sebelumnya Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, dia memiliki satu pegangan yang sangat kuat terhadap Judaisme ataupun agama Yahudi. Seorang individu yang menganiaya bahkan membunuh orang-orang percaya karena begitu yakin bahwa perbuatannya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan itulah kehendak Allah baginya. Tetapi sekarang setelah bertobat dan menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, sekarang Rasul Paulus menganggap semuanya sebagai sampah dan amat merugikan. Sehingga dia berkata, "Sebenarnya aku boleh bergantung kepada upacara yang lahiriah. Aku mempunyai alasan yang lebih banyak. Aku disunat ketika aku berumur 8 hari. Aku dilahirkan sebagai orang Israel dari suku Benjamin. Oleh itu aku orang Ibrani sejati. Dalam hal untuk mentaati hukum agama Yahudi, aku tergolong orang Farisi. Aku sangat bersemangat melakukan apa yang aku anggap sebagai kehendak Allah, sehingga aku menganiaya orang yang percaya kepada Kristus. Jika orang boleh kembali kepada Allah dengan mentaati hukum Taurat, maka akulah yang pertama kali melakukan semua perintah itu. Tetapi karena apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagiku, semua yang dahulu aku anggap sebagai menguntungkan, kini amat merugikan. Dalam ayat 8, bukan saja hal-hal ini aku anggap merugikan, tetapi semua hal yang biasa aku lakukan, sekarang aku anggap merugikan. Dengan demikian aku akan mendapat apa yang jauh lebih menguntungkan, yaitu mengenal Kristus sebagai Tuhanku. Puji Tuhan. Karena Kristus aku meninggalkan
segala perkara yang biasa aku lakukan, aku menganggap semua itu sebagai sampah saja, supaya aku boleh mendapat Kristus. Bukankah ini satu tekad, satu keinginan yang sangat kuat, yang sangat tinggi dalam diri Rasul Paulus? Kita tahu Rasul Paulus adalah individu yang sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi baginya pengenalan itu tidak cukup atau belum cukup baginya. Dia mau mengenal Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya dengan lebih dalam, dengan lebih rapat, lebih jelas lagi. Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya. Pertama, dia telah melalui semua upacara lahiriah yang lebih daripada cukup bagi dia untuk menjadi orang Yahudi yang sejati. Paulus yang pernah mentaati dan melaksanakan tuntutan agama dan hukum Taurat, memulakan kesaksiannya dengan memperkenalkan siapa dirinya. Yang pertama, bahwa dia dilahirkan sebagai orang Israel dari suku Benjamin. Yang kedua, dia disunat pada hari ke-8 setelah dilahirkan sesuai dengan hukum Yahudi. Ketiga, dia berkata bahwa dia tergolong orang Farisi karena ketaatannya untuk melaksanakan hukum-hukum agama Yahudi yang cukup untuk melayakkan dia diterima dalam kumpulan orang Farisi. Keempat, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang sangat taat kepada hukum. Dan dari segi pelaksanaan hukum agama Yahudi, Rasul Paulus mengakui bahwa dia memiliki semangat yang sangat tinggi dan berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa, saudara dan saudari? Karena orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dilihat sebagai melanggar hukum agama, dan Tuhan Yesus dilihat sebagai seseorang yang menghujat Allah. Menurut hukum agama Yahudi, orang-orang seperti ini harus dihukum mati. Bagaimana hukuman ini dilaksanakan? Dengan dirajam batu sampai mati. Dia sangat percaya bahwa perbuatannya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dan disebabkan kepercayaan ini, semangatnya untuk menganiaya dan membunuh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia melaksanakan perbuatannya itu, tuntutan itu dengan penuh ketaatan. Kita tahu bahwa Rasul Pauluslah orang yang memberikan keputusan supaya Stefanus dihukum mati dengan rejaman batu. Alkitab mencatatkan dalam Kisah Para Rasul bahwa pada waktu orang-orang Yahudi merejam Rasul Stefanus dengan batu, Rasul Paulus ada di situ dan menyaksikan pembunuhan itu, sehingga Stefanus menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Tetapi setelah pengalaman bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, mendengar suaranya dengan telinganya sendiri, dan melihat pancaran kemuliaannya dengan matanya sendiri dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, barulah dia menyadari bahwa semua yang pernah dia taati dan lakukan pada masa-masa lampau yang dia anggap sebagai menguntungkan, sekarang dia melihat semuanya amat merugikan. Bahkan semua hal-hal yang lain, maksudnya kesombongannya, sikap iri hati, dengki, kebencian, perbuatan-perbuatan cabul, ketinggian hati, sikap yang tidak berbelas kasihan terhadap orang lain, dan sebagainya. Sekarang dia melihat semuanya itu sangat-sangat merugikan. Karena pengalaman kuasa kasih Kristus, sekarang dia mendapat apa yang jauh lebih baik dan jauh lebih menguntungkan, yaitu mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tiada yang lebih menguntungkan dan berkekalan dalam hidup selain mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai penyelamat hidup. Sebanyak manapun keuntungan yang kita miliki di dunia ini, hanya untuk sementara. Tetapi keuntungan mengenal dan memiliki Kristus dalam hidup kekal untuk selama-lamanya. Karena pengenalan akan Kristus dan pengalaman kuasanya, Rasul Paulus dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan lamanya dan demi mendapatkan Kristus dan hidup bersatu dengan Dia, perbuatan-perbuatan dan sikap lamanya dilihatnya sebagai sampah belaka. Dalam ayat yang ke-9 menyatakan perubahan total yang berlaku dalam hidupnya bukan disebabkan karena ketaatan melakukan tuntutan hukum Taurat, tetapi hubungan baik dengan Allah yang datang daripada Allah dan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengakhiri bahagian ini dengan meletakkan 3 keinginan dan 1 harapan. Di dalam ayat 10 dan 11, Rasul Paulus menulis, "Inilah satu-satunya keinginanku, yaitu yang pertama, mengenal Kristus, dan yang kedua, mengalami kuasa yang membangkitkan Dia daripada kematian, dan yang ketiga, turut menderita dengan Dia dalam hal kematiannya." Ayat yang ke-11, Paulus meletakkan 1 pengharapannya, di mana dia berkata, "Aku berharap Allah akan menghidupkan aku semula daripada kematian." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, adakah tekad, keinginan, dan harapan kita untuk tahun yang baru ini sama seperti keinginan dan harapan Rasul Paulus? Saya sangat percaya bahwa apabila orang-orang percaya bertekad untuk mengenal Tuhan Yesus dan memiliki keinginan untuk mengalami kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian,
rela menderita dengan dia dan menjadi seperti dia di dalam hal kematiannya, tahun 2021 akan menjadi tahun kemenangan, the year of victory. Bagi kita semua dan bagi negara kita. Mari kita sama-sama bertekad untuk mengenal Kristus dengan lebih mendalam lagi. Jangan merasa puas dengan pengenalan kita pada tahun-tahun yang lalu. Binalah persekutuan dan hubungan pribadi dengan Tuhan dengan lebih rapat dan lebih dekat lagi. Melalui perenungan firman Tuhan, penghayatan firman Tuhan. Selalu ingat bahwa manusia hidup bukan dengan makanan atau roti saja, tetapi dengan firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, marilah bersama-sama dengan saya mengharapkan bahwa Allah akan menghidupkan kita semula daripada kematian. Marilah kita bersama-sama miliki 3 keinginan dan peganglah harapan ini seperti Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pengenalan akan Engkau melalui karyamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena sekarang kami sudah berbaik semula dengan Engkau. Kami sudah menjadi umat-Mu Tuhan, bahkan menjadi anak-anak-Mu. Dan semua ini terjadi oleh karena kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib, bahkan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah satu-satunya jalan untuk mengenal siapa Bapa kami di surga. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadamu melainkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena firman Tuhan yang memberikan peringatan kepada kami untuk kami bertekad seperti tekad Rasul Paulus, yaitu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi, mengalami kuasa Allah yang telah membangkitkan dia daripada kematian, turut menderita di dalam kematiannya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Sehingga pada suatu hari nanti, apabila tubuh kami ini kembali kepada debu, roh dan jiwa kami tetap dibangkitkan semula bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus karena firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu Tuhan akan terus bertumbuh di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan berbuah berlipat kali ganda, dan kami dapat memberkati orang lain dengan kesaksian baik daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua umat-umat-Mu yang telah mendengarkan pemberitaan firman ini.
teguhkan iman mereka, kuatkan kepercayaan mereka, sehingga mereka tidak akan membelakangi Engkau. Mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan yang kami sedang alami pada hari-hari ini. Terutama sekali mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengelirukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Sampai di sini firman Tuhan untuk pagi ini. Saya serahkan kembali kepada pengacara ibadah. Terima kasih Pastor untuk perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Dan kita teruskan dengan persembahan dan persepuluhan kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama mengajak setiap daripada kita mempersiapkan keuangan yang sudah ditetapkan bagi persembahan kita pada pagi ini. Mari kita bersama-sama tunduk kepala sebelum kita melakukan ibadah memberi. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu tidak pernah kunjung padam di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami diberi kelimpahan Tuhan, berkat yang tidak dapat kami kira dengan jari kami ya Bapa. Kami diberkati dengan kesehatan yang baik, kami diberkati dengan keperluan-keperluan yang ada dalam diri kami ya Bapa. Kami diberkati oleh keluarga kami diberkati oleh majikan kami diberkati oleh kesehatan kami dan sebagainya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, saat pada pagi ini dengan rasa syukur itu Tuhan, kami sudah menetapkan satu jumlah uang untuk pemberian kami kepada pekerjaan-Mu di gereja kami. Dan kiranya lewat daripada persembahan kami pada pagi ini ya Tuhan, dapat membantu ya Tuhan, memberkati keuangan gereja kami dan keperluan-keperluan untuk aktiviti gereja kami pada masa akan datang. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang mengurus keuangannya, kiranya hikmat pengetahuannya datang daripada Engkau akan memelihara dia, agar keuangan ini ya Tuhan dijalankan ataupun digunakan Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman pada pagi ini adalah seperti biasa, kepada setiap jemaat-jemaat kita sudah diberi dan di-brief oleh Perdana Menteri kita sendiri untuk kita sentiasa mengekalkan SOP yang sudah disediakan. So pada pagi ini kita akan mengadakan ibadah online sepanjang 2 minggu ini, yaitu di mana bebannya terhad kepada 5 orang sahaja yang ada di gereja. Jadi pada pagi ini kita tetap berdoa kepada setiap daripada kita yang mengambil pelayanan-pelayanan ini sepanjang 2 minggu ini. Kiranya Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Dan manusia, tapi itu pasti bagimu tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan
Itu saja pengumuman kita pada pagi ini. Baiklah, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Mari saya menjemput Pastor Richard untuk bersama-sama di dalam doa Bapa kami dan puji-pujian pengagungan dan doa pemberkatan. Dipersilakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan mendoakan pemberkatan untuk saudara-saudari semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan Allah memberkati kamu dan melindungi kamu. Dia menyinari kamu dengan wajah-Nya, memenuhi kamu dengan kasih kurnia, kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memampukan kamu mengasihi orang lain, termasuk orang-orang yang bersalah terhadap kamu. Kiranya kurnia damai sejahtera dari Kristus Yesus melimpahi kamu dengan sukacita sehingga ucapan syukur dan doa melimpah dari dalam hati dalam segala keadaan. Damai sejahtera Kristus menyertai kamu. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya dalam persekutuan Roh Kudus yang dijanjikan dan sudah ada dan sedang bekerja dalam hidupmu, memelihara dan menguduskan kamu, menolong kamu dalam kesusahan, dan menghiburkan kamu dalam masa-masa kamu berduka. Roh Kudus menyertai kamu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia pulang ke rumah Bapa di surga. Mari kita angkat bersama-sama lagu pengagungan kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin dan amin. Sampai di sini ibadah kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati.